Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang kode etik jurnalistik. Kami sampaikan laporan langsung di setiap perkembangan dengan berimbang. Apa itu profesi jurnalistik? Profesi jurnalistik adalah pekerjaan yang melibatkan pengumpulan, penulisan, penyutingan, dan penyajian berita secara valid kepada publik melalui berbagai media seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, dan platform digital. Lalu apa aja sih aspek yang harus ada di dalam profesi jurnalistik? Yang pertama adalah pengumpulan informasi, penulisan dan penyutingan, teknologi dan media digital, mematuhi kode etik jurnalistik, keterampilan dan komunikasi, dan yang terakhir adalah liputan langsung di lapangan untuk kevalidan berita. Kedudukan kode etik jurnalistik memiliki beberapa aspek penting tentang kedudukan kode etik jurnalistik. Yang pertama ada panduan moral dan profesional. Memiliki dua, yaitu kode etik jurnalistik berfungsi sebagai panduan moral dan profesional bagi jurnalis dan pelaporan berita dan pembuatan konten media. Ini membantu menjaga standar integritas dan kualitas dalam jurnalisme. Yang kedua, memiliki kode ini mencakup prinsip-prinsip seperti kebenaran, independensi, objektivitas, keadilan, dan penghormatan terhadap privasi. Terus kedudukan kode etik jurnalistik ada penegakan dan pengawasan. Memiliki dua. Yang pertama adalah di banyak negara, pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik dapat menyebabkan konsekuensi serius, termasuk penurunan reputasi, hukuman disipliner dan asosiasi jurnalis atau bahkan tindakan hukum. Yang kedua adalah organisasi pers dan lembaga pengawasan media biasanya memiliki mekanisme untuk menangani keluhan dan pelanggaran kode etik. Yang ketiga, pentingnya bagi kepercayaan publik. Mematuhi kode etik jurnalistik penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap media. Ketika jurnalis melanggar kode etik, kepercayaan publik bisa terguncang yang dapat berdampak buruk pada kredibilitas institusi media. Yang keempat, perlindungan terhadap hak dan kebebasan. Kode etik jurnalistik juga melindungi hak-hak individu dan kelompok, mencegah penyebaran berita palsu, fitnah atau informasi yang merugikan. Kode etik jurnalistik oleh karena itu tidak hanya penting bagi jurnalis dan organisasi media, tetapi juga bagi masyarakat luas untuk memastikan bahwa mereka menerima informasi yang benar dan asli. Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 juga harus berpegangan kepada kode etik jurnalistik. Tujuannya adalah agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi. Berikut fungsi dari kode etik jurnalistik meliputi 1. Melindungi keberadaan seorang profesional dalam berkiprah di bidangnya. 2. Melindungi masyarakat dari malpraktek oleh praktisi yang kurang profesional. 3. Mendorong persaingan sehat antar praktisi. 4. Mencegah kecurangan antar rekan profesi. 5. Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber. Kasus pelanggaran kode etik jurnalistik. Contoh pelanggarannya Terakota tak berizin edisi 11 Juni dan 12, dan BPPT tak konsisten edisi 13 Juni dan 14. Dewan Pers menilai berita Fajar Cirebon tersebut melanggar pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 kode etik jurnalistik karena tidak profesional, tidak akurat, tidak berimbang, dan tidak uji informasi dan memuat opini yang menghakimi. Selanjutnya pasal-pasal yang mengatur tentang kode etik dan sanksi-sanksi pelanggaran kode etik jurnalistik. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang berbunyi pasal 7 ayat 7 dan ayat 3. Ayat 2 itu berbunyi tentang wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Ayat 3 berbunyi dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Selanjutnya ada pasal 15 ayat 2 huruf D dan E. Huruf D berbunyi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Huruf E memberikan pertimbangan dan pengupayaan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Yang terakhir, peraturan Dewan Pers tentang kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik diatur secara lebih rinci dalam peraturan Dewan Pers pada tahun 2006. Dewan Pers menetapkan peraturan nomor 6 garis miring peraturan DP garis miring 5
2008 tentang kode etik jurnalistik yang menyebutkan prinsip-prinsip etika yang harus dipatuhi oleh wartawan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.